Siswa SMK bunuh bude pemilik warung gara-gara dibilang miskin saat mau utang rokok. Aksi nekat seorang siswa SMK di Palembang, Sumatera Selatan sampai menghilangkan nyawa bude pemilik warung. Perbuatan siswa SMK tersebut karena didasari rasa sakit hati dicibir korban miskin saat mau utang rokok. Selain itu, siswa SMK tersebut mengaku kesal diomelin bude pemilik warung tersebut hingga emosi melakukan pembunuhan. Bude pemilik warung Turyati, 60, alias Bude meninggal dunia secara tragis di rumah sekaligus warung miliknya di kawasan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Turyati tewas di tangan seorang siswa SMK berinisial R, 18, yang hendak membeli rokok di warungnya. Jasad korban ditemukan bersimbah darah di rumahnya pada Senin, 5 Mei 2025, malam. Pelaku R telah ditangkap pihak kepolisian atas perbuatannya membunuh Turyati. Kepala Polisi, R membuat pengakuan terkait dengan pembunuhan itu sebagai berikut. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Haryo Sugihartono mengatakan bahwa pihaknya berhasil menangkap pelaku R 4 jam setelah kejadian. Adapun saat gelar perkara pada Selasa, 6 Mei 2025, sore, pelaku R mengakui perbuatannya salah. Saya mengaku salah, Pak. Saya emosi dibilang orang miskin. Saya tidak ada maksud hendak membunuh korban. Karena panik saya nekat bunuh korban, kata pelaku R, dilansir tribunsumsel.com. Motif pelaku R tega membunuh wanita lansia itu karena sakit hati kepada korban. Pasalnya, saat pelaku hendak membeli rokok di warung Turyati dengan cara mengutang, korban pun tidak mengizinkannya dan menyebut R orang miskin. Mau beli rokok, Pak. Tetapi saya tidak punya uang. Saat itu saya bilang, Bude boleh ngutang dak? Dijawab, ai kau nih ngutang terus, awak miskin ge tidak terbayar, ujar R, dilansir tribunsumsel.com. Saat mendengar pernyataan korban, pelaku R lantas berjanji akan membayar rokok tersebut pada keesokan harinya. Saya juga berjanji, sumpah akan membayar besok. Tetapi Bude, korban Red, ai sudahlah awak tuh. Saya jawab lagi, ai sudah bi kalau tidak boleh. Kemudian saya duduk kembali, ungkap R. Korban kemudian kembali masuk ke dalam rumah namun, R masih mendengar makian korban terhadap dirinya. Korban ini ngocehi aku, Pak. Mendengar itu panas Pak koping aku. Saat hendak masuk ke dapur langsung saya cekik, Pak, aku R. Korban akhirnya terjatuh akibat dicekik pelaku. Melihat korban pingsan, pelaku R pun merasa cemas. Pelaku R yang takut korban bangun kembali akhirnya menusuk Turyati hingga tewas. Nah sampai ca ini gara-gara nak ngutang. Saat itu saya takut korban bangun. Terus saya lihat korban masih bergerak. Saat itu saya mengambil pisau di dapur, tutur R. Saat itulah korban saya tusuk sebanyak 8 kali di bagian leher. Setelah saya tusuk, saya masih melihat kondisi korban bergerak tidak. Setelah mengetahui korban tidak bergerak lagi, saya langsung ke kamar mandi membersihkan darah di tangan, lanjutnya. Setelah melihat korbannya tak bernyawa, R menyimpan pisau yang digunakannya untuk membunuh itu di atas lemari Turyati. Rencana pisau itu mau saya buang, Pak. Tetapi takut warga ramai. Jadi saya langsung simpan di atas lemari korban, beber R. Setelah korban meninggal dunia, pelaku R kabur dengan membawa uang milik korban dengan nominal Rp200.000, beras 1 kg, mie, dan makanan ringan.